Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adi Tiala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Sabtu 17 April 2021. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda hari ini untuk merenungkan sabda Yesus yang sungguh menguatkan dan meneguhkan. Aku ini jangan takut. Saudara dan saudariku, angka-angka besar memang mengesankan, apalagi jika menyangkut banyak orang. Atau seperti kata pepatah, semakin banyak semakin meriah. Lebih banyak mungkin lebih meriah, dan lebih banyak mungkin berarti ada sesuatu yang menarik orang, dan itu mungkin hal yang baik. Tapi di sisi lain, saudara dan saudariku, lebih banyak juga berarti lebih banyak tantangan dan lebih banyak masalah yang harus dihadapi. Dan karena setiap orang memiliki masalah yang khas buat orang tersebut, maka semakin banyak orangnya, akan semakin banyak pula masalahnya. Itulah kenyataan realita dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku seiman, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul berbicara tentang komunitas Kristen perdana yang bertumbuh secara perlahan-lahan di awal mula mereka terbentuk. Salah satu masalah yang muncul, yang seperti kita dengar dalam bacaan pertama, adalah pembagian harian antara orang Ibrani dan janda-janda Helenis. Dan dalam bacaan pertama kita dengar masalah itu diselesaikan dengan penunjukan diakon. Saudara dan saudariku, jumlah murid yang terus meningkat pesat, dan dengan itu juga bisa kita katakan begitu banyak masalah juga bertambah. Gereja yang adalah kita sekarang ini, dengan sekian begitu banyak orang, 1,3 kalau saya tidak keliru billion manusia yang adalah anggota gereja, kita dibanjiri dengan berbagai macam tantangan dan masalah. Tidak mudah Bapak Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi menghadapi berbagai persoalan tantangan yang ada. Pertanyaannya, di tengah segala persoalan tantangan yang ada, apa solusinya? Bagaimana supaya masalah-masalah itu bisa dihadapi? Saudara dan saudariku, dalam perikop Injil hari ini, para murid mereka berada di dalam perahu, mereka berada di tengah danau, dan mereka dihantam oleh angin kencang. Mereka dihantam oleh laut yang ganas. Kekuatan dari laut yang ganas membuat mereka terombang-ambing. Dan Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di danau. Melihat Yesus, apa yang terjadi, mereka ketakutan. Bukannya bersukacita, tetapi mereka ketakutan. Saudara dan saudariku, Yesus sebenarnya adalah solusi buat mereka. Tapi mereka belum bisa melihat hal ini. Mereka takut pada awalnya. Dari ketika mereka kemudian menyadari bahwa inilah Tuhan, inilah Yesus, baru mereka percaya. Saudara dan saudariku, ketika kita menghadapi masalah baik besar atau kecil, mari kita berpaling pada Tuhan Yesus. Mari kita datang pada Dia. Kita minta Dia untuk tunjukkan solusi buat kita.
Apa yang harus kita lakukan? Persoalan, masalah yang kita hadapi, apa solusinya? Datang pada Tuhan. Bicara pada Dia. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita soal solusi. Tuhan mungkin memberi kita solusi yang membuat kita khawatir, bahkan takut karenanya. Jika solusinya dari Tuhan, saudara dan saudariku, maka kita akan terus mendengar kata-kata yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Ini aku, jangan takut. Kata-kata yang meneguhkan, yang membuat para murid tenang. Demikian pun, kata-kata ini harus membuat kita tenang dari segala kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan diri kita. Jika Yesus adalah solusinya, masalah, tantangan akan berubah menjadi berkat. Saudara dan saudariku, mari kita tingkatkan iman kita di masa Paskah ini, agar solusi kita yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, yang selalu menawarkan solusi terbaik dalam setiap persoalan kita boleh terima, kita boleh imani itu, dan kita teguh dalam iman akan Dia. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga Putra-Mu yang bangkit hidup di tengah-tengah kami dalam kata-kata dan perbuatan kami. Jadikanlah kami saksi-saksi atas Engkau yang selalu hendak menganugerahkan hidup buat kami. Bantu kami, tolong kami, agar kami sungguh menyadari bahwa Engkau selalu hadir di tengah kami, dan perkataan Putra-Mu selalu ada bersama kami. Ini aku, jangan takut. Kami mohon semua ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.